dalam rangka mempercepat penyerahan fisik EKTP kepada masyarakat dan agar masyarakat dapat memanfaatkan EKTP untuk pengurusan kepentingan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, bertempat di Puri Manggala Bakti, launching pendistribusian KTP elektronik Kota Probolinggo yang digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk dan Capil berlangsung dengan semarak. Dengan adanya pendistribusian EKTP ini pun diharapkan instansi pemerintah, lembaga perbankan dan swasta yang terkait dengan pelayanan pemanfaatan EKTP untuk dapat melayani masyarakat secara maksimal. Pemerintah Kota Probolinggo membuka ruang kerjasama atau Symbiosity dengan Swedia. Pagi itu, Steering Committee and Working Group dari Helsingborg, Swedia mengunjungi Kota Probolinggo. Kedatangan rombongan Swedia disambut hangat oleh pemerintah Kota Probolinggo. Kunjungan ini merupakan bentuk kerjasama berkelanjutan yang bertajuk Symbiosity antara pemerintah Kota Probolinggo dengan pemerintah Kota Helsingborg, Swedia. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengolahan sampah dan limbah atau PSL sekaligus sekolah berbasis lingkungan atau sekolah adiwiyata. Pagi ini, pemerintah Probolinggo, HM Buhori SHMSI, meresmikan berdirinya Pasar Ternak Pemerintah. Pasar Ternak Pemerintah Kota Probolinggo yang berdiri di atas lahan seluas kurang lebih 800 meter persegi tersebut berada di Jalan Kiai Safi'i atau sebelah timur Makam Cina Wonoasih. Kabid Peternakan Retno Wandasari mengungkapkan bahwa pembangunan pasar ternak ini didasarkan atas keinginan memfasilitasi warga masyarakat, khususnya pedagang ternak, untuk memiliki pasar layak ternak. Dalam laporannya kepada Wali Kota, Kepala Dinas Pertanian Yuda Sunantia menyampaikan bahwa pembukaan pasar ternak pemerintah untuk sementara waktu diperuntukkan bagi komoditas kambing domba. Untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, khususnya di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DPPKA Kota Probolinggo menggelar Pekan Panutan Pelunasan PBB. Acara ini digelar di halaman depan kantor DPPKA Kota Probolinggo. Pada kesempatan itu, Wali Kota Buhori menyampaikan gagasannya agar pemerintah Kota Probolinggo memiliki kantor pelayanan pajak PBB sendiri, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bisa maksimal. Sebuah penghargaan dipersembahkan oleh pemerintah Kota Probolinggo atas perhatian dan tanggung jawab sosial para stakeholder kepada masyarakat dan lingkungan sekitar yang biasa dikemas dalam konsep Corporate Social Responsibility atau CSR di Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo, HM Buhori SHMSI, menyerahkan secara langsung apresiasi yang bernama CSR Award Kota Probolinggo 2012 itu. Sedikitnya ada 130 undangan, mulai dari SKPD, perusahaan swasta hingga stakeholder, turut menyaksikan penganugerahan CSR yang digelar di Aula Bayuangga Hotel Bromoview. Ada 3 nominasi yang dianugerahkan dalam penghargaan CSR Award Kota Probolinggo 2012 kali ini. Pertama, diberikan kepada PT Bank Jatim, Cabang Probolinggo, untuk nominasi Biggest Nominal of CSR. Nominasi Best Creativity of CSR jatuh pada Bromoview Group. Sedangkan CSR Award, nominasi Best Event Distribution of CSR diberikan Pemkot kepada Bank Mandiri Cabang Probolinggo. Dalam mendukung gerakan Indonesia Bersih serta memboyong Adipura Kencana, PLH meluncurkan Gemas Darling atau Gerakan Masyarakat Sadar Lingkungan di lapangan Kelurahan Sumberwetan. Wali Kota Probolinggo menambahkan, dalam Gemas Darling ada banyak kegiatan, di antaranya Ayo Cintai Taman Kota Probolinggo, Ayo Sadar Kebersihan Sungai, Gerakan Sadar Hemat Energi dan Air, Gerakan Wanita, Pemuda, Lansia dan Anak Sadar Lingkungan, Ayo Wujudkan Fasilitas Umum yang Bersih, Kampung Industri Sadar Lingkungan, Pecel Koprol atau Penyandang Cacat Sadar Lingkungan, dan Ayo Sadar Kebersihan Sumber Mata Air. Dalam rangka diseminasi informasi, pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika kembali membuat terobosan baru.
Instansi yang baru berusia 3 bulan ini menggelar program diseminasi informasi dan pelayanan publik secara terpadu serta terintegrasi di sebelah utara alun-alun Kota Probolinggo. Tak hanya pelayanan kesehatan, dalam program diseminasi terpadu dan terintegrasi ini, Diskominfo juga menggandeng 8 instansi lain, terutama instansi-instansi yang memiliki mobil pelayanan keliling, seperti DPPKA, Dinas Kesehatan, Dispenduk dan Capil, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, Samsat, Dinas Pendidikan, dan Kantor Perpustakaan dan Arsip. Setelah sempat vakum selama 4 tahun, akhirnya Kota Probolinggo kembali meraih prestasi dalam Pekan Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Jawa Timur 2013 yang berlangsung di Graha Adi Podai, Sumeneb sejak Selasa 23 April lalu. Dalam kegiatan bertaraf regional tersebut, pemerintah Kota Probolinggo berhasil mencuri gelar juara 1 dalam kategori stan terbaik tingkat kabupaten kota se-Jawa Timur. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo Resuiktio berharap Kota Probolinggo bisa menang di setiap kategori dan juga ke depan dapat mempertahankan gelar tersebut. Kategori yang dimaksud adalah LCCK, Pertura, dan Lomba Blok. Pagi tadi, dalam acara puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2013, ratusan elemen pendidikan membanjiri alun-alun Kota Probolinggo. Kehadiran para guru dan murid dari berbagai tingkatan ini adalah untuk mengikuti upacara bendera terkait peringatan Hardiknas 2013 yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Probolinggo HM Buhori SH.MSI. Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo HM Buhori menekankan bahwa peringatan Hardiknas tahun ini patut disyukuri karena bidang kebudayaan telah kembali ke Rumah Besar Pendidikan setelah terpisah lebih dari 10 tahun. Selepas gelaran upacara peringatan Hardiknas 2013, Wali Kota Buhori langsung membuka Expo Pendidikan yang digelar di Gor Ahmad Yani. Di gedung olahraga yang berada di kawasan perdagangan Jalan Dr. Sutomo ini, sebanyak 44 stan, baik dari dunia pendidikan, dunia usaha, media, dan lembaga bimbingan belajar turut memeriahkan kegiatan Expo yang rencananya akan digelar selama 3 hari sampai dengan tanggal 4 Mei mendatang. Di sela-sela kunjungan kerja di Jawa Timur, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ani Yudhoyono menyempatkan diri lebih berbaur dengan masyarakat di Kota Probolinggo. Dalam kesempatan tersebut, Presiden SBY pun sempat bermain olahraga voli melawan tim Muspida Jatim. Sabtu pagi, ratusan warga sudah memadati lapangan voli di Perumahan Bromo, Kelurahan Ketapang, Kota Probolinggo. Mereka ingin menyaksikan secara langsung pertandingan voli yang spesial ini, yakni antara tim Presiden SBY melawan Muspida Jatim, pimpinan Gubernur Soekarwo. Riuh suara peserta saat Wali Kota Probolinggo Haji Muhammad Buhori SH.MSI mencium kening sang istri Haja Rukmini Buhori pada penobatan Bunda PAUD Kota Probolinggo yang digelar pagi tadi sekitar pukul 9 pagi di ruang Puri Manggala Bakti kantor Wali Kota Probolinggo. Tujuan diselenggarakannya penobatan Bunda PAUD adalah sebagai tanggung jawab pemerintah yang merasa perlu melakukan pengembangan anak usia dini secara historik integratif agar seluruh kebutuhan esensial dapat terpenuhi, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya. Malam ini, bertempat di depan Rumah Makan Sumber Hidup Kota Probolinggo, dilaksanakan acara peresmian Tugu Kota Seribu Taman. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa berkat program tamanisasi ini, Kota Probolinggo hingga akhir tahun 2012 lalu sudah 110 pemerintah kabupaten kota yang mengunjungi Kota Probolinggo untuk melihat dan belajar mengenai tamanisasi. Tugu Kota Seribu Taman ini adalah sebagai simbol kecintaan dan kebanggaan warga masyarakat kota terhadap pembangunan, khususnya citra sebagai kota hijau yang indah dengan maraknya taman-taman kota.
Malam penganugerahan yang untuk kedua kalinya digelar oleh pemerintah Kota Probolinggo ini merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah pada tatanan satuan kerja yang terkecil, yakni kelurahan. Kota Probolinggo kembali berprestasi lagi. Setelah tahun 2012 lalu, pemerintah Kota Probolinggo dapat meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP pada laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kota Probolinggo tahun 2011 dan pada tahun 2013 ini, opini WTP dapat dipertahankan oleh pemerintah Kota Probolinggo. Pemerintah Kota Probolinggo berhasil mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah Kota Probolinggo tahun 2012 dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI. Keberhasilan ini merupakan buah kerjasama semua pihak, mulai dari Bapak Wali Kota hingga staf-staf pelaksana teknis di SKPD dan juga buah dukungan masyarakat Kota Probolinggo. Wali Kota Probolinggo, HM Buhori SHMSI, siang ini menyerahkan kunci ruangan kepada 72 calon penghuni Rusunawa Semeru. Rusunawa yang terletak di Jalan Semeru, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo ini merupakan Rusunawa ketiga milik Pemkot yang dibangun atas kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setelah Rusunawa Bestari dan Rusunawa Bayuangga. Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota HM Buhori banyak berharap kepada calon penghuni Rusunawa agar menjaga kebersihan lingkungan dan pengalaman buruk yang terjadi selama ini di Rusunawa Bestari tidak terulang kembali. Wali Kota HM Buhori juga menyarankan agar lurah dan camat segera membentuk perangkat RT dan RW dan hal-hal lainnya yang menyangkut perubahan administrasi. Pagi ini, sekitar pukul 8 pagi, suasana aula Kecamatan Kanigaran tampak penuh sesak. Kehadiran warga di kantor kecamatan yang terletak di Jalan Slamet Riyadi ini adalah dalam rangka penyerahan bantuan program Keluarga Harapan PKH Tahap 1 Kota Probolinggo 2013. Sasarannya adalah ibu rumah tangga RTSM dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh BPS sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, ibu hamil atau nifas, memiliki bayi atau anak usia prasekolah dan sekolah. Kota Probolinggo tahun ini kembali meraih penghargaan Adipura. Sabtu ini sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, pemerintah Kota Probolinggo mengadakan acara kirap penghargaan Piala Adipura Bidang Lingkungan Hidup dengan Piala Adiwiyata dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Award tahun 2011. Acara kirap yang dimulai setelah apel dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertempat di alun-alun Kota Probolinggo diikuti oleh Wali Kota Probolinggo HM Buhori beserta Ibu Haja Rukmini Buhori membawa Piala Adipura di barisan mobil terdepan. Wakil Wali Kota Bandik Sutrisno dan Sekda Joni Haryanto di mobil lainnya dengan membawa Piala KPPOD serta diikuti oleh segenap kepala dinas, camat dan lurah sekota Probolinggo. Kirap ini juga diikuti oleh beberapa lembaga pendidikan peraih Piala Adiwiyata serta rombongan petugas kebersihan dari kantor Badan Lingkungan Hidup Kota Probolinggo.